Oke, saya lanjutkan untuk materi perhitungan kapasitas real estate ya. Tadi sudah disinggung sebelumnya apa itu saleable area. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung? Nah, ini adalah di sini luas lahan kita 100%-nya dicontohkan 50 meter persegi atau 5 hektar ya. Tugas Anda minimal 10 hektar atau 100.000 meter persegi minimal. Nah, ini kemudian kita hitung saleable areanya. Nah, di sini saleable area dituliskan 60%. Mengapa 60%? Ini mengacu ketentuan KDH berapa ya. Jadi dibaca di aturan RDTR maupun RTRW, barangkali sudah ada aturan KDH-nya, atau di dalam Undang-Undang Bangunan Gedung KDH-nya ini berapa. Nah, ini kita tuliskan, atau mengikuti ketentuan Green City atau Green Architecture ya. Di dalam Green Architecture maka untuk lahan itu yang dibangun sebaiknya tidak melebihi 60% ya. Jadi yang lahan yang dibangun itu sama dengan saleable area. Nah, 60% kali 50.000 maka ketemunya 30.000. Maka 30.000 inilah lahan yang nanti akan kita desain diisi bangunan rumah-rumah ya. Lahan ini yang nantinya dijual untuk bisa membiayai keseluruhan lahan yang kita punya seluas 5 hektar ini. Kemudian lahan yang 40% ini adalah lahan untuk sarana prasarana ya. Sarana itu biasanya juga diartikan sebagai fasilitas dan prasarana itu diartikan sebagai utilitas. Jadi lahan yang 40% ini digunakan untuk fasilitas umum seperti sekolah, masjid, puskesmas dan sebagainya, dan juga prasarana seperti selokan, jalan, atau prasarana yang lain yang misalkan jaringan listrik, drainase dan sebagainya. Ini luasnya adalah 40%, di sini jadi 20.000 gitu ya. Kemudian sesudah kita menghitung saleable areanya, jadi kita nanti bermain untuk mendirikan bangunannya. Rumah ini ada di angka saleable atau 30.000 meter persegi. Oke, sebelum kita menghitung perhitungan jumlah paket hunian berimbang ini, kita akan lihat dulu bagaimana sih ketentuan hunian berimbang. Jadi di dalam Permen Pera nomor 10 tahun 2012 yang sudah kita bahas tadi, di dalam ketentuan hunian berimbang, maka tipe rumah sederhana minimal luas bangunannya 36 meter persegi dan minimal luas lahannya 60 meter persegi. Nah, angka ini sebetulnya berbeda jika kita lihat di SNI-nya ya. SNI-nya itu minimal 100 meter persegi, tetapi karena KDB-nya 50%. Kemudian luas lahan rumah tipe sederhana minimal 25% dari luas lahan total ya. Jadi yang dimaksud lahan total itu adalah saleable-nya gitu ya. Jadi ini lahan rumah tipe sederhana itu 25% dari saleable. Ya, saleable kita itu adalah 30.000, maka 25%-nya adalah 7.500 meter persegi. Nah, kemudian yang ketiga, harga rumah mewah minimal 4 kali harga rumah sederhana. Nah, itu nanti kita lihat apakah harganya memang kurang dari seperempatnya harga rumah mewah atau tidak gitu ya. Oke. Sesudah kita memahami aturan tentang hunian berimbang, kita baru masuk ke perhitungan rumahnya. Langkah yang pertama kita lakukan adalah menghitung jumlah paket hunian berimbang 321. Apa itu artinya paket? Paket itu artinya bahwa di dalam satu petak tanah itu hanya ukuran ya, jadi bukan di lokasinya, tetapi ini kita hanya mengukur di atas meja gitu angka-angka, bahwa setiap petak ukuran tertentu maka akan dapat menampung 3 rumah kecil, 2 rumah sedang dan 1 rumah besar ya. Saya menggunakan istilah kecil, sedang dan besar untuk memudahkan anti rumah mewah, rumah sedang dan rumah sederhana ya. Jadi sedang dan sederhana huruf depannya S itu akan menyusahkan untuk mengingat inisial. Jadi kalau ini adalah besar, kemudian ini sedang, ini kecil, maka lebih mudah. Oke, kita hitung. Nah, rumah tipe kecil tadi ukuran bangunannya 36 dan luas lahannya 60 meter persegi, maka penulisannya seperti ini. Ini adalah bahasa yang lazim untuk menentukan tipe rumah ya. Jadi 36 per 60 artinya
luas bangunan 36, luas lahannya atau luas site-nya 60 meter persegi. Demikian juga di sini luas bangunan atau luas lantai bangunan 45 meter persegi, luas site-nya 90 meter persegi. Nah, demikian seterusnya. Nah, ini tipe ini kita lihat, kita urai menjadi luas bangunan dan luas lahan atau luas site. Nah, jumlahnya berapa? Karena perimbangan itu harus 321, maka yang kecil itu jumlahnya 3, yang besar, yang sedang 2, dan yang besar itu 1. Sehingga setiap satu paket itu terdiri dari 6 unit rumah. Nah, berapa luas lahannya? Nah, 3 kali 60, kan ini ngitung luas lahan tiap paket. Jadi 3 kali 60 180, tipe sedang juga 180, sehingga dalam satu paket 6 unit rumah dengan komposisi 321, ukuran rumah kecil, sedang, dan besar seperti ini, maka luas total lahannya yang dibutuhkan adalah 510 meter persegi. Nah, ini artinya apa? Jadi 510 meter persegi ini adalah luas tiap paket. Nah, kemudian berapa mampu menampung berapa lahan kita, slabel area kita untuk rumah ini, berapa rumah yang bisa ditampung, maka kita lihat saja. Nah, jadi angka ini adalah luas slabel, ya, jadi 30, ya, jadi C4, ya, C4, kemudian dibagi dengan banyaknya paket, luas paket maksud saya, maka akan ketemu banyak paket. Sehingga di dalam site atau di kawasan seluas 50.000 meter persegi dengan slabel 60% dapat menampung rumah dengan tipe 3660, 4590, 100, 150 dengan komposisi 321 sebanyak 58,82 paket, gitu ya. Oke, kalau kita sudah tahu berapa paket yang bisa ditampung, maka kita akan menghitung berapa jumlah unit yang bisa dirampung. Jumlah rumahnya yang bisa ditampung ini berapa. Nah, kita tulis lagi tipe-tipe rumahnya, jumlahnya, nah kemudian unitnya. Nah, unit ini dihitung dari berapa? Unit ini adalah dihitung dari 3 kali jumlah paket. Di sini adalah 2 kali jumlah paket dan seterusnya. Dan luas lahannya kita kalikan luas lahan. Jadi kalau tadi tipe kecil itu luas lahannya 60, maka angka ini diperoleh dari 176, ya, kalikan 60 di sini. Gitu ya, sehingga kalau dijumlahkan maka jumlah rumah yang bisa ditampung itu di sini dijumlahkan jumlahnya 352,94, lahan yang ditempati seluas 30.000 meter persegi. Jadi pas ya dengan slabel yang sudah dihitung tadi, gitu ya. Ya, jadi jumlah rumahnya berapa? Jumlah rumahnya adalah 352,94. Nah, untuk sementara koma-koma itu kita biarkan saja, tidak usah dibulatkan dulu, karena kalau dibulatkan di awal nanti akan mempengaruhi hasil akhirnya. Oke, sesudah kita menghitung jumlah rumahnya, maka kita perkirakan jumlah penduduknya. Jadi di perumahan kita itu nanti jumlah penduduknya berapa orang. Nah, ini kita asumsikan jumlah penduduk per rumah itu adalah 5 orang. Nah, angka 5 orang itu diperoleh dari mana? Ya, misalkan ayah, ibu, dan 2 orang anak plus 1 pembantu. Ini jumlahnya 5 orang. Atau ayah, ibu plus 3 orang anak, jumlahnya juga 5 orang. Nah, bagaimana dengan pendekatan syariah? Nah, karena kita ini real estate syariah, nah 5 orang ini yang penting dipertimbangkan di sini adalah keberadaan kakek atau nenek, gitu ya. Jadi di dalam ajaran agama Islam, anak itu wajib memelihara, ya. Jadi anak itu wajib menjaga orang tuanya, mengasihi orang tuanya, dan menempatkannya di tempat yang mudah dijangkau oleh anak itu. Sehingga perlu memikirkan, kalau rumah itu perlu memikirkan di mana tempat tidur orang tua, gitu ya, misalkan. Jadi ini makanya di sini kalau pendekatan jumlah 5 itu didekati dari 2 orang ibu bapak plus 2 anak plus kakek atau nenek, gitu, maka jumlah penghuni yang 5 orang ini menjadi
sesuai dengan syariat Islam. Jadi angkanya tetap, yang membedakan itu pendekatannya gitu ya. Jadi pendekatannya. Ya, pendekatan itu penting karena itu tadi kita juga pada waktu awal melakukan pekerjaan kemarin itu yang langkah yang pertama harus dilakukan di dalam bisnis syariah itu adalah menentukan niat. Nah, niat itu menjadi dasar, menjadi apakah bisnis yang kita lakukan ini kemudian membawa keberkahan atau tidak, itu kan diawali di niat. Nah, ini juga begitu, menghitung 5 orang itu juga jangan dilihat hanya angka 5-nya yang bisa didekati dari mana-mana, tetapi pertimbangan pendekatannya itu yang kemudian mendatangkan apakah rumah ini akan sesuai syariah atau tidak. Nah, pada waktu 5 orang tadi adalah dengan menghitung jumlah kakek atau nenek, ini akan menjadi syariah karena sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, hadis ya. Celakalah orang-orang yang memiliki orang tua yang dalam penanggungan tetapi tidak bisa membawanya ke surga. Nah, ini kan kita menyia-nyiakan kesempatan untuk masuk surga, berarti kalau kita tidak menyediakan ruang khusus atau kamar tidur untuk kakek atau nenek gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang untuk jumlah rumah tipe 36, tipe 45 dan tipe 100 jumlahnya ada, kita penghuninya. Nah, ini penghuninya kita tuliskan 555. Pertanyaannya, mengapa tidak langsung saja ditulis 5 di bawah? Nah, ini karena angka 55 ini ada yang berpersepsi, jadi mahasiswa itu banyak yang berpersepsi kalau tipe rumah kecil itu di sini angka penghuninya kecil gitu ya. Jadi misalkan 4, kemudian di sini 5, di sini 6 gitu. Nah, atas dasar apa gitu? Karena di jumlah keluarga itu tidak tergantung luasnya, itu tidak tergantung jumlah penghuninya. Berbeda dengan misalkan kita menghitung kapasitas ruang pertemuan, kapasitas ruang kelas, itu sangat tergantung dengan penghuninya. Tapi kalau di keluarga itu ya meskipun rumahnya kecil, kalau anggota keluarganya segitu ya yang ditampung segitu. Dan realitanya rumah yang kecil itu biasanya penghuninya jauh lebih banyak. Rumah yang besar itu penghuninya sedikit karena kemudian dia juga punya rumah yang lainnya lagi gitu. Anaknya di rumah yang lainnya lagi punya rumah sendiri, tetapi kalau di sini ini menantu, cucu juga ada di rumah sini gitu. Nah, ini untuk moderatnya, maka kita hitung masing-masing memiliki jumlah penghuni yang sama. Nah, sehingga dari sini kita bisa menghitung jumlah penghuni di kawasan perumahan itu sebanyak ini ya. Jadi kita dikalikan kemudian dijumlah ya. Jadi di lahan seluas 50.000 meter persegi, nah, ini dapat menampung jumlah rumah sebanyak 352,94, jumlah orangnya sebanyak 1.764. Nah, ini menjadi dasar perhitungan fasumnya gitu ya. Jadi karena kita tuh kalau membuat kawasan perumahan juga harus lengkap dengan fasum supaya apa, semua aktivitasnya bisa berjalan dengan baik, memenuhi kaidah kehidupan yang layak ya. Jadi ada fasilitas kesehatan, ada fasilitas pendidikan dan sebagainya. Oke, fasum apa saja sih yang harus ada di dalam sebuah kawasan perumahan? Nah, kita lihat kembali ke PPT ya. Nah, ini di sini kita mengacunya di SNI nomor 03/1733/2004 tentang perencanaan lingkungan perumahan perkotaan. Ini ada secara lengkap tabel-tabel untuk menghitung kebutuhan sarana atau fasilitas perumahan gitu ya. Di sana ada 7 fasilitas yang dibutuhkan, yaitu sarana pemerintahan dan pelayanan, sarana pendidikan dan pembelajaran, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana perdagangan dan niaga, sarana kebudayaan dan rekreasi, serta sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olahraga. Nah, di dalam SNI ini banyak sekali penjelasannya, dan untuk perhitungan ini bisa saya langsung membuka di tabel 6 tentang kebutuhan sarana pemerintahan dan pelayanan umum. Nah, ini ada jenis-jenis sarananya. Di sini adalah jumlah penduduk pendukung. Artinya jumlah penduduk pendukung itu adalah setiap 2.500 orang, maka kawasan itu harus memiliki balai pertemuan, memiliki pos hansip, memiliki 1 gardu listrik, memiliki 1 telepon umum dan bis surat, dan memiliki 1 parkir umum. Jika kawasan itu berisi 30.000, maka dia wajib memiliki kantor kelurahan, memiliki pos kamtib, dan memiliki pos pemadam kebakaran.
Begitu seterusnya di tabel itu ada gitu ya. Nah, keluasannya juga ada ditentukan ya, ada ketentuan yang kemudian menjadi pendekatan kita menghitung kebutuhan luas lahannya. Balai pertemuan itu luas bangunannya 150 dan luas lahannya cukup 300 meter persegi. Ini dengan pendekatan satu balai pertemuan dengan penduduk 2.500. Bagaimana kalau jumlah penduduknya itu kurang dari 2.500? Nah, ini tergantung kebijakan developer, apakah akan membangun satu bangunan dengan luasan minimal sekian atau kemudian disesuaikan dengan kebutuhan per jiwa. Jadi kalau misalkan di sini hanya ada 1.200, maka yang dibutuhkan adalah 1.200 kali 0,12, nanti ketemunya berapa gitu ya. Nah, di sini ada kriteria radius pencapaian atau lokasi dan penyelesaiannya. Jadi yang dimaksud dengan radius pencapaian ini ya, kalau balai pertemuan itu ya jangan jauh-jauh gitu ya, dia radiusnya hanya 500 meter atau setengah kilometer, supaya bisa dicapai oleh warga dengan mudah begitu ya. Jadi tidak mencari fasilitas, namanya juga pelayanan umum, jadi pelayanan itu selalu didekatkan dengan masyarakat. Oke, kemudian ini kebutuhan sarana pendidikan dan pembelajaran misalkan. Jadi sebuah lingkungan dengan penduduk 1.250 maka diperlukan 1 TK. Nah, maka tadi saya dengan contoh perhitungan penduduknya hasil kita hitung itu 1.700, maka tentunya dia sudah membutuhkan minimal 1 TK. Kalau Anda mau bikin 2 TK ya silahkan. Ketentuan luas lahannya ada, ketentuan luas lantainya ada, radius pencapaiannya juga ada ya. Jadi kalau radius pencapaiannya ada ya jangan TK, beberapa TK digabung menjadi satu, nanti akan jaraknya jauh begitu beberapa masyarakat gitu. Tetapi kalau kemudian TK-nya disebar itu maka jarak jangkau dari rumah ke TK radius maksimalnya adalah 500 meter, sehingga anak-anak kecil itu bisa berangkat sekolah sendiri, tidak perlu diantar, tidak apalagi antar jemput pakai mobil. Nah, di sini ini ada satu pembelajaran bagi anak-anak untuk belajar berjalan dari rumah ke sekolah, dia temu apa gitu ya, ada ketemu tetangga, ada mungkin menyeberang jalan yang hanya gang dan sebagainya, maka ini adalah pembelajaran bagi anak-anak TK. Kalau kemudian jumlah masyarakatnya 1.600, maka di situ juga perlu dibangun satu sekolah dasar. Nah, ini adalah kita juga karena 1.700, maka di tempat kita tadi perhitungan kita akan perlu satu sekolah dasar. Kalau SLTP dan SMU itu 4.800. Nah, berarti kita tuh belum perlu karena kurang gitu. Ya enggak apa-apa. Bukan berarti kita tidak memenuhi kebutuhan masyarakat untuk pendidikan SMU atau SLTP. Nah, ini kemudian beberapa perumahan nanti perlu salah satu SLTP gitu ya. Jadi bangun satu untuk beberapa perumahan. Karena jarak jangkauannya sudah semakin tinggi, sehingga anak-anak SLTP maupun SMU bisa dia pergi sampai keluar kawasan, keluar komplek gitu ya untuk sekolah gitu ya. Kayak perhitungan itu tabulasi yang ketujuh fasilitas tadi harus dihitung satu-satu, dihitung semua jumlah fasilitas yang dibutuhkan, jenis fasilitasnya apa, luas bangunan dan luas lahannya berapa, serta jumlah fasilitas yang dibangun ya. Semua perhitungan harus ditabulasi ya. Jadi kita kembali lagi ke tabel. Nah, ini dari sini tadi sudah kita hitung ya. Nah, ini kita ada sarana permukiman yang dibutuhkan, ada sarana pemerintahan dan pelayanan umum misalkan. Tadi balai pertemuan standar penduduk pendukungnya 2.500. Nah, kebutuhan kita berapa? Nah, ini diperoleh dari angka 1.000 jumlah penduduk dan standar penduduk pendukung, ketemunya 0,71. Angka 0,71 itu kebutuhan unitnya. Jadi kita akan merencanakan berapa? Oke, kita rencanakan 1. Ya udah, kita rencanakan 1. Luas bangunan per unitnya 150, luas lahan per unit 300, maka total luas bangunannya ya 150 karena kita hanya 1 unit, dan luas lahan totalnya 300. Nah, kalau kita di sini misalkan kemudian kita akan bangun 3, ya otomatis ini akan menjadi berubah gitu ya. Nah, ini kita kembalikan lagi. Nah, semua ini kalau kita tidak perlu ya tidak perlu. Misalkan ini kemudian ketemunya 0,2 begitu ya, jadi tidak dibangun 0 gitu ya, kita tuliskan 0 gitu ya, seterusnya, dan kita hitung semuanya sehingga nanti kita bisa
dijumlahkan gitu ya, jumlahkan. Ini yang perlu dijumlah itu sebetulnya kan jumlah fasilitas, kemudian total luas lahan yang dibangun dan total luas kaplingnya gitu ya. Ini luas bangunan ini nanti digunakan untuk menghitung biaya konstruksinya, untuk manajemen biaya konstruksi bangunan, yang di sini untuk menghitung biaya konstruksi landscape gitu ya. Oh ya, ini ada satu sarana penyembelihan hewan kurban tidak ada standarnya. Nah, karena ini kita tuh selalu melakukan penyembelihan hewan kurban. Nah, ini kita bikin standar sendiri juga nggak apa-apa. Karena kenapa 2.500? Nah, ini bisa menyamakan dengan standar-standar angka standar yang lain yang skalanya adalah sekitar perumahan, misalkan seperti itu. Nah, ini misalkan ini kemudian kita kasih keterangan bahwa sarana ini akan menyatu dengan bangunan masjid, itu boleh gitu ya. Ini adalah tambahan. Juga di sini yang perlu juga saya garis bawahi adalah masalah musola. Jadi pada waktu kita membuat pendekatan berdasarkan SNI, musola itu kalau tidak salah setiap 250 orang itu maka perlu dibangun musola. Kalau di dalam arsitektur Islam atau mengacu pada ketentuan syariahnya, musola itu perlu dibangun setiap 40 kakak. Kalau satu kakak itu isinya ada 5 orang, ya, 5 orang, maka yang dimaksud dengan 40 kakak adalah 200 orang. Kalau tadi kan 250. Jadi kebutuhan musolanya akan lebih banyak dari pendekatan arsitektur Islam. Mengapa 40 kakak? Karena di sana itu ada kewajiban bahwa setiap orang itu wajib memelihara lingkungannya sejauh 40 orang tetangga. Makanya sholat Jumat juga minimalnya 40 orang gitu ya. Kemudian kalau ada tetangga kita yang lapar ya, di lingkungan 40 itu kita juga dosa. Ada tetangga yang melakukan kegiatan asusila kita juga ikut dosa gitu ya. Intinya 40 orang itu menjadi kewajiban kita bersama-sama. Kalau ini bisa kita lakukan, maka permukiman itu tentunya akan menjadi permukiman yang sangat baik. Nah, itu yang diharapkan dengan adanya pendekatan arsitektur Islam di dalam real estate ini gitu ya. Dan istilah musola itu yang sebaiknya kita ganti dengan masjid kecil gitu ya. Karena kalau istilah musola kita kembalikan kepada aslinya, musola itu artinya bukan tempat bangunan kecil, tempat sholat yang kita kenal dengan surau. Musola itu pada awalnya adalah tempat sholat begitu, berupa lahan terbuka. Nah, jadi pada waktu sholat id yang ada di lahan terbuka itu namanya kita melakukan sholat di musola ya. Jadi musola itu adalah tempat sholat gitu ya. Kalau masjid kan tempat sujud gitu ya. Jadi musola itu pada awalnya maknanya adalah lahan terbuka gitu ya. Tempat sholat berupa lahan terbuka gitu ya. Oke ya, jadi itu kembali lagi, jadi nanti semuanya dihitung semuanya. Nah, ini adalah pendekatan untuk menghitung kapasitas real estate ya. Jadi nanti kapasitas kita ada berapa rumah, nah ada berapa unit rumah, dan ada berapa sarana prasarana pendukung yang dibutuhkan. Di sini ada jumlah sarannya ini gitu ya. Taman termasuk sarana pendukung ya, makam itu juga termasuk begitu ya. Di sini ada ketentuan tersendiri. Di sini saya belum hitung. Kalau dibaca di ketentuannya itu ada, kalau tidak salah setiap orang itu 0,2% 0,2% atau 2% gitu ya. Lahan itu 0,2% lahan di sebuah kawasan permukiman wajib diperuntukkan untuk pemakaman bagi warga yang meninggal gitu ya. Oke, demikian perhitungan kapasitas real estate kita, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita gunakan untuk menghitung tugas res, dan juga menjadi bekal untuk berbisnis selanjutnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa huma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.